pajak yang memeras. Rina Nitu Indiana, SBKP, Konsultan Pajak, 26 September 2025, berkomentar tentang DJP, Pak Menteri Keuangan 2 hari yang lalu bilang begini, yang jelas gini, kita melakukan fair treatment, kalau sudah bayar pajak jangan diganggu sama sekali, dan enggak ada lagi cerita pegawai pajak meres-meres begitu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Memang beneran koboi ya Pak Menteri ini. Beliau ini kan bosnya DJP, sampai nanti Badan Penerimaan Negara terbentuk. Biasanya bos itu melindungi anak buahnya biar terlihat kinclong tidak bernoda. Ini beliau jujur-jujur saja, bahwa memang ada masalah di DJP, yang masalah itu perlu diperbaiki. Bahkan akan pula dibuka saluran pengaduan. Meres-meres itu terdengar abstrak ya. Apa maksudnya? 7 hari yang lalu Bu Maril Kapangestu juga berstatement tentang DJP. Fakta bahwa targetnya, DJP Kemenku, adalah revenue. Itu berarti berburu di kebun binatang. Anda melakukan intensifikasi, tidak bekerja, hanya memungut pajak dari orang sama yang akan membayar lebih banyak. Saya coba fabelkan, Pak Dejupri adalah penjaga hutan yang luas. Semua hewan boleh memakan tanaman, meminum air dari danau. Hutan mempunyai aturan, masing-masing hewan harus menyetor telurnya, atau madunya, atau salah satu anaknya, dikumpulkan ke Pak Dejupri. Beberapa hewan mematuhi aturan itu. Mereka terdata, terlokalisasi, bisa dipanggil sewaktu-waktu, seperti berada di kebun binatang. Seekor angsa seminggu sekali datang ke Pak Dejupri, dengan sopan menyerahkan sebutir telurnya, lalu mencatatkan setorannya. Setelahnya hatinya tenang dan lapang karena sudah menjalankan kewajibannya. Hutan itu sangat luas. Pak Dejupri sendirian harus mengumpulkan semua itu. Sedangkan kepala desa yang menguasai hutan itu saat ini membuat hajatan yang akan menggunakan banyak sekali telur, madu dan daging. Penerimaan dari hewan masih belum maksimal, sedangkan Pak Dejupri harus melaporkan hasil kerjanya ke pemilik peternakan. Suatu pagi yang cantik, seperti biasa angsa menyerahkan 1 ekor telurnya. Pak Dejupri tertekan melihat lumbung telurnya yang tidak kunjung penuh. Angsa, kamu harus memberikan 2 telur. Aku tahu sebenarnya selama ini kamu bertelur sangat banyak. Pasti ada yang kamu sembunyikan. Tidak sama sekali Tuan. Telur saya masih seperti biasanya. Tidak mungkin. Telur angsa hitam kemarin lebih banyak. Angsa hitam makan banyak bekicot di sisi utara danau, Tuan. Saya tidak mendapatkannya. Jangan bohong. Besok kamu harus kembali bawa 1 lagi telurmu. Tuan, maaf. Saya pernah bercakap-cakap dengan elang, kijang, macan. Mereka tidak pernah memberikan upeti kepada Tuan. Kenapa mereka tidak dipanggil menghadap? Angsa, urus saja dirimu sendiri. Apakah kamu sudah taat? Apakah kamu sudah patuh? Aku tahu kamu menyembunyikan lebih banyak telur di kandangmu. Tuan, ini pemerasan. Mari kita berpindah ke real kasus. Dari yang baru-baru ini saja, wajib pajak mendapatkan kunjungan dari EIR dan KASI, kemudian mendapatkan SP2DK tahun 2023. Isi SP2DK adalah adanya sewa gedung yang belum dibayarkan dan adanya beban perbaikan yang belum dipotong PPh 23-nya. WP dan saya kemudian menghadap KPP dan memberikan klarifikasi bahwa berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan, sewa dibayarkan di belakang 3 tahun kemudian, sehingga sewa 2023 baru dibayar 2026. Begitu seterusnya. Jadi di tahun 2025 ini memang belum ada pembayaran sewa. Apakah ini sah? Tentu saja sah. Asas kebebasan berkontrak, Freedom of Contract, Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Rocky Gerung mungkin dapat lebih clear menjabarkannya. Kemudian untuk beban perbaikan ini adalah perbaikan kecil-kecil seperti tambal ban, perbaikan mobil yang terkendala identitas pemberi jasa bila dilakukan pemotongan. EIR menerima penjelasan WP dengan sangat baik. Pun demikian dengan KASI.
Tetapi untuk PPh final diminta tetap dibayar sebagai respon SP2DK, PPh 23 pun harus dibayar. Dasar pemotongan PPh final sewa tempat tentu saja saat membayar, bukan kapan disewanya, tetapi wajib pajak setuju untuk membayar PPh final, agar cepat selesai, agar segera fokus ke pekerjaan. Bapak, mohon dibayar hari ini untuk PPh final dan PPh 23 tersebut. Karena setiap hari Rabu kami harus melaporkan pencapaian ke Kanwil. Hari itu juga wajib pajak membayar billing. Besarnya puluhan juta. Seminggu kemudian Eyar menghubungi kembali. WP dimohon menghadap lagi. Ternyata SP2DK dibuka lagi. Kali ini yang ikut hadir adalah pemeriksa. Dan kebetulan WP tidak bisa hadir sehingga hanya saya sebagai konsultannya. Pertanyaan meluas menjadi tahun 2021 sampai 2024. Bahkan sama sekali tidak ada pertanyaan itu di SP2DK. WP ini di Waskon 3. Dan saya tentu saja sudah membaca 05, 2022. SP2DK Waskon 1 boleh banget turunkan pemeriksa dalam prosesnya. Untuk selain Waskon 1, seharusnya tidak boleh ada pemeriksa yang terlibat di proses SP2DK. Walaupun merasa ada yang tidak pas, saya tetap datang dan menjawab semua pertanyaan. Pasal 1, tugas KPP bertanya, tugas saya menjawab, apapun pertanyaannya. Walaupun kadang absurd juga, pemeriksa bertanya, kenapa saldo bank hanya 31 juta? Dengan uang hanya segitu kan tidak mungkin bisa digunakan untuk operasional, itu saldo akhir 31 Desember 2023, Pak. Mutasi debit kredit di bank tentu fluktuatif dan jauh dari itu. Ini juga kenapa penghasilannya kecil begini, apa nggak rugi? Memang kecil, Pak. Kenapa bisa beli aset segini? Ambil dari laba ditahan, minta rekening korannya ya. Terdapat perbedaan mendasar antara SP2DK dengan pemeriksaan. Kita pasti sepakat, SP2DK ranahnya self-assessment. WP cuma diingatkan untuk membetulkan pelaporan, karena IAR punya data kedua yang tidak match dengan SPTWP. Sedangkan pemeriksaan memang harus dilakukan dengan skeptis, penuh rasa curiga. Skeptis ini kemudian langsung dibuktikan dengan angka dan data. Karena itulah pemeriksa punya kewenangan penuh minta data, rekening koran, general ledger, semuanya. SP2DK yang pertanyaannya diajukan oleh pemeriksa, dengan insting pemeriksa, di WP Waskon 3, dengan pertanyaan yang beda banget dengan isi SP2DK, dan kemudian meminta rekening koran. Saya rasa ini berlebihan. Dengan penuh rasa heran dan ingin tahu saya bertanya, Bapak, ini kan kemarin sudah close, kenapa dibuka lagi? Jawabannya sungguh di dalam dugaan. Ini saya diminta kakak Bu, karena IAR belum nyampe targetnya. Bila di negara ini fiksi hukum dijalankan, bahwa semua orang harus memahami hukum, mana orang yang harus lebih paham tentang surat edaran DJP, antara WP dengan kakak? Tentulah kakap. Bagaimana ceritanya kakap meminta pemeriksa masuk ke SP2DK WP Waskon 3, yang mana itu tidak sesuai dengan bunyi 05, 2022. Iku EIR, pemenuhan target EIR, dan ujung-ujungnya pemenuhan target KPP. Di sini justru lebih dikedepankan daripada prosedur resmi SP2DK. WP-nya kan banyak Pak. Gantian yang lain dong. Pemeriksanya ketawa, EIR-nya tersenyum kecut. Ya WP-nya sedikit Bu. Cuma itu saja. Wow sekali. Angsa adalah kita. Kita adalah angsa. Kira-kira inilah yang dibilang Bu Mari lengkap pangestu. Anda melakukan intensifikasi, tidak bekerja, hanya memungut pajak dari orang sama yang akan membayar lebih banyak. Saya juga jadi ingat begitu mudahnya WP membayar puluhan juta di hari diminta IAR. Itu mungkin jadi trigger, semakin mudah diiris dagingnya maka semakin sering dia dijadikan santapan. Padahal WP membayar dengan niat membantu EIR agar ikunya terpenuhi. Pemeriksa memungkasi, SP2DK bayar 1M ya, bisalah. Kita sudah lihat kemampuan membayar direktur. Habis beli mobil juga beliaunya. Sejauh ini yang paling jauh.
WP Om Z 4M laba 300 juta, diminta bayar 1 UM dan inilah yang saya takutkan bila IR bisa mengakses data direktur sepenuhnya, seharta-hartanya. Data harta mungkin harus didetilkan lagi apakah itu dari penghasilan kena pajak, tidak kena pajak, final, atau masih ada pinjaman. Tetapi dari melihat daftar harta, yang sebenarnya harus didalami lagi itu, EYAR di petang seperti langsung pegang kartu es, kemampuan membayar. Anda masih mau membaca berapa cerita lagi? Karena saya masih punya banyak sekali. Di sebuah pemeriksaan, ada pertanyaan menggelitik. Om Z 122 miliar kenapa labanya cuma 300 juta? Cuma 0,25% ini. Mending didepositokan. 1. Perbandingan persentase laba rugi dari Om Z tentu tidak masuk di logika saya. Harusnya membandingkan dengan modal disetor. 2. Terdapat perbedaan sudut pandang yang sangat jauh antara pegawai dengan pengusaha. Pegawai instingnya aman sejahtera damai dapat bulanan dibelanjakan. Sedangkan pengusaha instingnya high risk high return. Modalnya bisa beranak pinak menjadi begitu banyak, bisa juga hilang musnah tidak berjejak. Pengusaha harus siap keduanya. EIR-nya pegawai harus bisa berpikir seperti pegawai. Ini mungkin mudah karena EIR adalah pegawai. EIR-nya pengusaha juga semoga bisa berpikir seperti pengusaha. Harus ada feel bagaimana cara berpikir pengusaha. 3. Terdapat hal yang dilupakan pemeriksa, mengetahui proses bisnis WP. Ada usaha yang omzetnya sangat besar sedangkan labanya sangat kecil. Ya memang fitrahnya begitu. Mau dipaksa bermargin besar tentu tidak bisa. Retail, grosir, tentu beda jauh dengan manufaktur. 4. Pak Purbaya pasti tidak suka dengan statement mending didepositokan. Beliau ingin sektor real bergerak lebih cepat. Bahkan uang digelontorkan ke bank himbara. Biar kredit murah. Biar pengusaha swasta tergerak meminjam, biar banyak perusahaan baru, biar sektor swasta meluaskan usahanya. Sektor swasta yang bergerak langsung akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kasus di atas, sekecil-kecilnya WP itu bayar pajak, dia sudah memberi pekerjaan kepada puluhan orang, memberikan omzet kepada supplier, memberikan penghidupan kepada orang-orang di sekitar usaha, memberikan muatan kepada logistik, membayar listrik ke PLN, membeli solar ke Pertamina, apalagi ya, multiplier effect-nya jelas besar dibandingkan sekedar mendepositokannya. Ada ilustrasi satu lagi, di sebuah SP2DK, EIR menyoroti permohonan pengukuhan PKP saya yang baru dilakukan di bulan April. Sedangkan omzet mencapai 4,8 M sudah sejak Januari. Saya sampaikan di awal tahun omzet yang besar itu untuk barang bebas pajak. EIR mengatakan seharusnya dihitung dari peredaran usaha all. Tidak peduli bahwa di awal besarnya karena barang bebas pajak. Ini yang saya sebut EIR yang menembak cuma perlu satu skill, menarik pelatuk. Beda dengan WP yang harus punya skill mengelak, harus riset, harus buka website, harus baca peraturan, sehingga masuk dalam kesimpulan, peredaran usaha yang dimaksud untuk pengukuhan PKP dihitung dari barang kena pajak, bukan all. EIR tidak tepat dalam menerapkan peraturan. Ada adagium yang mendalilkan harus membuktikan. Bila EIR mendalilkan bahwa saya terlambat mengajukan PKP kenapa tidak memberikan dasar hukum? Justru saya yang harus membuktikan bahwa saya sudah benar. Apa yang terjadi bila saya tidak berhasil mencari dasar hukum bahwa saya tidak terlambat mengajukan PKP? Pasti terbit sanksi. Sekali lagi, saya copas dari atas. Bila di negara ini fiksi hukum dijalankan, bahwa semua orang harus memahami hukum, maka orang yang lebih layak diharuskan paham tentang peraturan Menteri Keuangan, antara WP dengan EIR. Tentulah EIR. EIR yang tidak tepat menerapkan peraturan luar biasa anehnya, apalagi yang bukan di ranah gray area, seperti pemegang senapan yang menembak membabi buta. Padahal setiap harinya, senapan itulah senjatanya, keahliannya. Sayangnya tidak ada sanksi kalau mereka salah menembak, dan justru salah atau benar menembak, semakin banyak daging didapat, ikunya semakin bagus. Baiklah,
Sampai juga kita kepada IKU, indikator kinerja utama. Orang lain bilang KPI, Key Performance Indicator. Siapapun yang lahir dan besar dalam lingkungan korporat akan mengenal KPI. Kiblat adalah KPI, prestasi adalah KPI. Antar cabang bisa berantem karena ranking dan KPI. Saya sebagai budak korporat, bisalah dibilang pemain juga. Contohnya begini, Departemen Finance, KPI-nya adalah aging piutang harus 3 hari. Bayangkan, ada piutang internal yang harus lunas dan ditagih dalam waktu 3 hari. Artinya bila piutang internal itu muncul di tanggal 27 September 2025, maka di tanggal 30 September 2025 harus sudah ada pelunasan. Padahal munculnya piutang internal ini kadang karena sebab extraordinary, yang tidak akan mungkin selesai dibayar dalam 3 hari. Kecuali pelaku piutang punya fresh money berlapis-lapis. Maka apa yang dilakukan penghamba KPI? Membuat jurnal balik untuk refresh tanggal. Nah itu dia. Saya berikan contoh di departemen yang merupakan revenue center. Bila sebuah outlet donat mematok target penjualan donat harus sekian pieces per day, maka demi KPI atasannya akan meminta kasir membeli sendiri donatnya. Mungkin bukan sepenuhnya salah atasan kasirnya. Memang KPI-nya tidak masuk akal. Di atas itu kalau contohnya kasir, dia tidak berdaya. Kalau EIR, dia punya data, dilindungi undang-undang, punya banyak sekali tools di tangan. Begitu IKU-nya terlalu menekan, siapa yang akan diperas? Makanya dengan kesadaran penuh saya bilang, mencegah pegawai pajak meres-meres, itu mungkin omon-omon saja bila IKU DJP masih seperti ini juga. Masih revenue. Dilihat dari jumlah pembayaran WP dalam SP2DK, fakta bahwa target DJP adalah revenue ini menyedihkan. Bahwa prestasi ER dan pemeriksa adalah membawa uang baru sebanyak-banyaknya ke kas negara. Bukan membangun kesadaran wajib pajak, merangkul, memberikan pemahaman. Bukan menumbuhkan kepatuhan sukarela, rasa nyaman, ikhlas, berharga, berkontribusi, bela negara, saat membayar pajak. Alih-alih intensifikasi ke orang-orang terpilih yang paling cepat memberikan setoran, bagaimana jika lebih digerakkan pada ekstensifikasi? Dari satu WP yang sudah dicengkeram, bisa kelihatan dengan siapa dia bertransaksi. Dilihat di bupotnya, dilihat di fakturnya. Ekstensifikasi jelas bukan perkara mudah apalagi bila setiap hari Rabu harus mengumpulkan progres pencapaian ke Kanwil, tetapi layak dan harus dicoba. Cara kerja Cortex juga mungkin perlu dimodifikasi agar cukup. WHT era coret tax ini sungguh menyulitkan pemotong. Yang dipotong harus punya NPWP, harus sudah aktivasi coret tax. Coba kalau semua bisa bahkan dengan KTP saja. Tinggal data KTP yang banyak ini diolah oleh KPP. Setidaknya sudah ada klip-kelip data yang ditinggalkan pemungut di coret tax, tidak harus data sempurna. Atau bisa tidak sih cara begini? Member angsa kamu saya lepas kalau memberikan data dua angsa lainnya yang sama sekali tidak setor telur. Kamu pemain lapangan pasti tahulah. Tenang, rahasiamu aman. Terserah kamu mau cepewin saingan bisnis atau siapapun. Antara dia harus kena jaring atau tidak nanti kami yang analisa. Bisa nebeng saluran yang disampaikan Pak Purbaya, akan ada pengaduan, bukan cuma untuk mengadukan DJP, tetapi juga untuk whistleblower, cepewin teman-teman yang tidak mau bayar pajak. Pak Menteri semoga juga tidak setuju dengan adagium lama, bahwa semua orang tidak ada yang senang bayar pajak. Ini negatif sekali loh, dan salah sekali. WP senang bayar pajak, jangankan bayar pajak yang untuk negara, bayar sumbangan ke ormas saja dibayar kok, agar usaha lancar tanpa gangguan, agar cepat selesai urusan. Agar pikiran bisa pindah ke masalah lain. In this economy pengusaha memang luar biasa berasap di kepalanya. Mulai dari menjaga repeat order dari pelanggan, merawat agar aset perusahaan bekerja maksimal, menjaga agar tidak ada fraud di karyawan, memantau harga yang naik, mencari barang, listrik naik, UMK naik, BPJS Kesehatan harus dibayar. Panggilan dari BPJS Ketenagakerjaan,
LKPM, permintaan bank untuk pinjaman. Banyak sekali. DJP, semoga iku mugantia, biar pengusaha bisa yakin saat berinvestasi, bahwa petugas pajak tidak akan meres-meres lagi.